Pernah kepikiran nggak sih, sejauh mana sebetulnya pikiran dan ucapan kita itu benar-benar pribadi? Nah, kali ini kita akan coba dalami sebuah konsep yang luar biasa banget tentang pengetahuan Tuhan. Konsep yang nggak cuma mencakup apa yang kita ucapkan, tapi juga sampai ke bisikan hati kita yang paling sunyi sekalipun. Oke, mari kita mulai dengan satu pertanyaan ini. Apa sih yang nggak bisa dilihat oleh manusia, tapi justru sepenuhnya terbuka bagi Tuhan? Coba deh simpan dulu pertanyaan ini di benak kita ya, selagi kita lanjut. Untuk bisa benar-benar paham konsep ini, kita harus lihat langsung ke sumbernya. Mari kita lihat sebuah deklarasi ilahi yang jadi inti dari semua ini. Coba kita resapi bareng-barang kalimat ini. Baik kalian berbicara rahasia maupun terang-terangan, Dia Maha mengetahui segala isi hati. Ini bukan cuma pernyataan biasa loh. Ini adalah sebuah penegasan mutlak yang bisa mengubah cara kita melihat soal privasi dan kejujuran. Di ayat tadi kan disebutin ada dua dunia komunikasi, yang diucapin keras-keras dan yang cuma dibisikin. Nah, ayo kita bedah, apa sih artinya ini buat kita? Coba bayangin ya, ada orang ngomong di depan umum, semua kata-katanya kedengaran jelas. Terus sekarang bayangin bisikan yang paling rahasia antar dua orang. Buat kita, dua hal ini kan beda banget. Tapi ayat ini ngingetin kita, di hadapan Tuhan nggak ada bedanya sama sekali. Suara lantang sama bisikan sunyi itu sama-sama jelasnya. Jadi intinya apa? Gini, simpelnya, nggak ada tuh yang namanya mode hening atau mode rahasia di hadapan Tuhan. Nggak ada tembok yang cukup tebal buat ngeredam suara kita. Setiap getaran kata, sekecil apapun itu, diterima dengan kejelasan yang sempurna. Tapi, gimana kalau pengetahuan ini bahkan lebih dalam dari sekedar apa yang bisa didengar? Gimana kalau ini bisa nembus ke tempat di mana kata-kata itu bahkan belum terbentuk? Nah, ini dia nih, kita masuk ke rahasia hati yang paling dalam. Disinilah kita ketemu sama konsep niat. Niat itu adalah kenapanya dibalik apa. Itu adalah tujuan, motivasi, dan pikiran yang jadi sumber dari semua ucapan dan perbuatan kita, bahkan seringkali sebelum kita sadar sepenuhnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pemahaman yang jujur luar biasa. Kesadaran Tuhan itu mutlak. Dia nggak cuma tahu apa yang kita katakan, tapi juga kenapa kita mengatakannya. Bahkan bisikan jiwa kita yang nggak ada suaranya sama sekalipun, itu terdengar jelas baginya. Oke, terus apa dong artinya semua ini buat kita sehari-hari? Kalau setiap pikiran kita aja diketahui, gimana kesadaran itu seharusnya mengubah diri kita dari dalam? Nah, para ulama bilang kesadaran ini tuh efeknya kayak cermin buat nurani kita. Ini bisa menumbuhkan kerendahan hati, ya iyalah, apa coba yang mau disombongin atau disembunyiin. Ini juga membangun rasa tanggung jawab atas dunia batin kita sendiri. Karena kita jadi ingat terus kalau setiap sudut pikiran kita itu transparan di hadapannya. Dari pemahaman yang dalam ini, sekarang kita ngomongin prakteknya. Gimana caranya kita bawa kesadaran yang luar biasa ini ke dalam tindakan kita sehari-hari? Panduannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya itu yang transformatif. Pertama, mulai dari akarnya. Jaga niat kita biar tetap lurus, tetap murni, karena itu yang pertama kali dilihat. Kedua, latih kejujuran bahkan pas kita lagi sendirian, karena disitulah karakter sejati kita diuji. Dan yang paling penting, hiduplah dengan kesadaran penuh kalau nggak ada satupun rahasia yang bisa kita simpan darinya. Ini juga jadi semacam peringatan yang kuat loh, terutama buat mereka yang suka bisik-bisik bikin rencana, yang ngerasa aman karena nggak ada yang dengar. Ayat ini seolah-olah menegaskan, nggak ada tuh yang namanya konspirasi tersembunyi, nggak ada obrolan yang benar-benar rahasia. Jadi ya, inilah kebenarannya. Mulai dari gema ucapan kita yang paling keras di ruang publik, sampai getaran niat yang paling sunyi di kedalaman hati, semuanya tercatat dalam pengetahuannya. Nggak ada yang kelewat satupun. Nah, sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda semua merenung sejenak. Coba pikirin ini. Kalau setiap niat tulus di hati kita itu ibarat doa yang nggak terucap, tapi selalu didengar, doa apa sih yang sebenarnya lagi kita panjatkan hari ini?